Sekarang ke perang Rusia-Ukraina. Para menteri luar negeri Uni Eropa sedang bertemu di Siprus untuk membahas bagaimana menyikapi kemungkinan pembicaraan di masa depan dengan Rusia. Sementara Ukraina mendesak Eropa untuk turun tangan sebagai mediator sekarang karena Amerika Serikat sedang fokus pada Iran. Para menteri Eropa diperkirakan akan membahas prasyarat untuk kemungkinan pembicaraan dan apa tujuan Eropa jika blok tersebut memutuskan untuk memasuki negosiasi. Kremlin baru-baru ini mengatakan bahwa Presiden Rusia Putin terbuka untuk negosiasi dengan Eropa. Sementara Presiden Ukraina Zelensky secara terbuka menyerukan agar Eropa menjadi bagian dari proses diplomasi. Sementara itu ada kekhawatiran yang semakin besar di beberapa ibu kota Eropa bahwa perang bisa meluas keluar Ukraina dan Putin bisa saja memutuskan untuk memperluas konflik tersebut. Baru-baru ini Rusia telah membuat pernyataan terhadap beberapa negara Baltik, mengancam akan mengebom pusat pengambilan keputusan di Latvia dan menuduh negara tersebut menampung operator drone Ukraina. Alarm serangan udara berbunyi di Lituania minggu lalu setelah drone yang diduga milik Rusia mendekati Belarus. Sekarang, Kepala Dinas Intelijen Luar Negeri SVR Rusia membalikkan narasi, menuduh aliansi militer NATO sedang mempersiapkan konflik skala besar di timur. Bergabung bersama kami untuk membahas lebih lanjut, Letnan Jenderal Purnawirawan Ben Hodges, mantan Komandan Angkatan Darat Amerika Serikat di Eropa, bergabung bersama kami dari Frankfurt. Jenderal Hodges, para pejabat Eropa mungkin khawatir, tapi apakah ini benar-benar ancaman dari Rusia? Mereka sudah menguji tekad NATO dengan menerbangkan pesawat-pesawat di udara. Tapi meningkatkan lebih jauh lagi, berisiko memicu eskalasi nyata dengan negara-negara NATO. Apakah Rusia mampu melakukan ini pada tahap perang seperti sekarang? Ya, Nicole, menurut saya apa yang dilakukan Rusia adalah mencoba menakut-nakuti negara-negara Eropa agar mereka menarik dukungan mereka terhadap Ukraina. Dukungan material, juga dukungan diplomatik, dukungan teknis, inilah bentuk-bentuk dukungan yang ingin Rusia hentikan dari Eropa. Tapi orang-orang Eropa memahami bahwa Rusia akan selalu mengancam mereka. Dan mereka juga memahami bahwa cara terbaik untuk melindungi diri dari serangan Rusia adalah agar Ukraina berhasil mengalahkan Rusia. Jadi saya tidak berpikir mereka akan gentar atau mundur karena ancaman terbaru Rusia ini. Untuk membahas kemungkinan peran diplomatik terkait perang ini. Apa yang sebenarnya telah berubah pada titik ini? Kami telah melihat para menteri luar negeri bertemu di Siprus untuk membahas apakah mereka ingin terlibat, apa saja garis merahnya, tapi mengapa sekarang? Mengapa mereka datang ke meja perundingan ini atau bahkan membahas kemungkinan datang ke meja perundingan? Ya, menurut saya sebagian alasannya tentu saja karena mereka menyadari bahwa Amerika Serikat telah menarik diri dari hal ini. Maksud saya, Menteri Luar Negeri Rubio mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa jika ada pihak lain yang ingin mengambilnya, mereka boleh memilikinya. Jadi pemerintahan Israq ini benar-benar meninggalkan peran kepemimpinannya. Dan sekali lagi, orang-orang Eropa memahami bahwa demi kepentingan terbaik mereka sendiri, mereka harus membantu mewujudkan akhir yang sukses untuk perang ini dengan Ukraina mengalahkan Rusia. Jadi sejujurnya, saya tidak pernah mengerti mengapa orang-orang Eropa tidak terlibat. Dan dengan cara yang lebih signifikan dalam upaya diplomatik sampai saat ini. Karena sudah jelas bahwa pendekatan pemerintahan Trump sangat mendukung. Atau mengambil sudut pandang Rusia, katakanlah, yang tentu saja bukan hasil yang baik untuk Eropa. Jadi ini adalah keputusan yang tepat oleh para pemimpin Eropa untuk turun tangan dan memimpin negosiasi, karena merekalah yang harus menanggung konsekuensinya. Anda mengatakan tidak ada ancaman nyata bahwa Rusia akan masuk dan menginvasi beberapa negara NATO ini. Tapi bagaimana dengan wilayah lain di Eropa? Bukan anggota NATO, bukan anggota Uni Eropa, bahkan pernah diinvasi oleh Rusia pada awal tahun 2000-an. Saya sedang membicarakan tentang Georgia. Apakah Georgia bisa menjadi target berikutnya? Karena banyak analis menganggap ini sebagai langkah berisiko rendah oleh Putin yang sebenarnya bisa menunjukkan kekuatan dari Kremlin di saat mereka membutuhkannya. Ya, tidak, itu pertanyaan yang bagus. Tapi sebenarnya, Rusia, jika Anda bisa melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas, Rusia sebenarnya sedang berperang dengan Eropa dan negara-negara tetangganya yang lain. Maksud saya, mereka tidak selalu melihatnya sebagai perang terbuka. Tapi mereka menggunakan segala cara, mulai dari ancaman, spionase, sabotase, disinformasi, hingga ancaman penggunaan senjata nuklir,
untuk mengintimidasi negara-negara tetangga mereka. Pelanggaran wilayah udara oleh drone, perusakan kabel bawah laut, dan pipa. Inilah hal-hal yang telah mereka lakukan terhadap Eropa Tengah dan Barat selama beberapa tahun terakhir. Jadi sampai negara-negara menemukan cara untuk melawan dan memberikan konsekuensi kepada Kremlin, hal ini akan terus berlanjut. Saya memang berpikir bahwa sangat mungkin mereka bisa beralih ke Georgia. Tapi sejujurnya, mereka sebenarnya sudah punya pemerintahan yang bersahabat di sana dengan Partai Georgia Dream yang merupakan partai yang berkuasa di Georgia. Jadi saya tidak tahu apa manfaatnya menggunakan kekuatan tambahan di sana. Mereka sudah menduduki 20% wilayah Georgia. Jadi saya tidak tahu seberapa besar kemungkinan itu terjadi. Nah, Anda bilang negara-negara Eropa perlu menunjukkan pesan yang lebih tegas kepada Rusia. Pesan seperti apa itu? Dan pada tahap ini, apakah itu perlu melibatkan semacam pesan militer jika negosiasi tidak akan berhasil? Nah, ada beberapa hal yang akan menjadi prioritas utama saya. Yang pertama, nyatakan sebagai kebijakan bahwa itu adalah kondisi akhir strategis yang diinginkan Eropa. Bahwa Ukraina dapat memulihkan kembali perbatasannya ke perbatasan yang telah disepakati secara internasional pada tahun 1991, yaitu wilayah berdaulat Ukraina. Jadikan itu sebagai kebijakan atau jadikan itu sebagai strategi. Lalu Anda bisa membuat kebijakan-kebijakan yang akan membantu Ukraina mewujudkannya. Yang kedua, hentikan pembiaran kapal-kapal armada bayangan Rusia yang ilegal ini membawa minyak yang dikenai sanksi keluar melalui Laut Baltik. Hentikan itu, hentikan. Minyak itulah yang dikirim ke Tiongkok dan India, Turki, serta beberapa negara lain, dan itulah yang membiayai perang Rusia melawan Ukraina. Sebagian besar minyak itu melewati Laut Baltik. Sebagiannya juga melewati Laut Hitam. Itu adalah sesuatu yang akan langsung berdampak pada kemampuan Rusia untuk melanjutkan perang. Baiklah, Letnan Jenderal Purnawirawan Ben Hodges. Terima kasih telah bergabung bersama kami di I24 News English untuk membahas isu ini. Terima kasih atas kesempatannya. Presiden Rusia Vladimir Putin berada di Astana hari ini untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev dengan pesawat jet, bahkan melukis bendera Rusia di langit selama upacara penyambutan. Namun berita utamanya adalah tentang energi. Rusia dan Kazakhstan menandatangani perjanjian untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir pertama Kazakhstan di dekat Danau Balkhash. Kazakhstan sudah menjadi produsen uranium terbesar di dunia, tetapi telah memperdebatkan tenaga nuklir selama beberapa dekade, terutama mengingat sejarah menyakitkan mereka dengan uji coba nuklir Soviet. Sementara proyek ini diperkirakan akan menelan biaya sekitar 15 miliar dolar, dengan Rusia dikabarkan membiayai sekitar 85% melalui kredit ekspor. Kazakhstan kini mengatakan bahwa mereka menginginkan kapasitas nuklir sebesar 2,4 gigawatt, paling lambat pada tahun 2035.